Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Para hadirin kaum muslimin, jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus Bapak Ketua DKM Al-Hidayah sareng reng-rengan sadayana. Alhamdulillah pada kesempatan ini malam Jumat di bulan Rajab yang pertama kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian rutin setiap minggu ya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat kesayangannya, yakni mereka yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Beliau pernah bersabda, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang suka menghidupkan sunnahku, artinya suka melaksanakan apa yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ma'i fil jannah, orang itu akan bersamaku di surga. Ya, mudah-mudahan saja kita punya cita-cita untuk membersamai beliau di surga. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan sunnah beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, Syahrul Rajab. Salah satu bulan yang termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah isna asyar. Isna asyar artinya 12 bulan. Fi kitabillah yang telah ditetapkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun huruf. Di antaranya
ada 4 yang dimuliakan. Nah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Syahrul Rajab, bulan Rajab, di mana pada bulan ini menurut catatan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cuma urija, kemudian dinaikkan, ya. Minal Masjidil Aqsa ila sama'id dunya hatta ila sidratil muntaha. Dari Masjidil Aqsa itu kemudian dinaikkan, ya, ke langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai ke sidratul muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menembus 7 langit. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya kira ada satu doa yang sudah masyhur kita baca di bulan Rajab ini, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini. Dan juga di bulan Sya'ban. Setelah Rajab itu adalah Sya'ban. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa balighna Ramadana. Karena di situ ada kewajiban kita semua untuk melaksanakan puasa yang wajib. Wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah ataupun wujudkanlah segala maksud dan tujuan atau keinginan kami sekalian, termasuk maksud untuk ingin sampai ke bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada salahnya kalau kita baca dan kita ceritakan atau kita bahas pada kesempatan ini apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, ya. Atau paling tidak kita menceritakan tentang kaitan dengan bulan Ramadan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kebetulan di hadapan saya ada satu teks yang memuat tentang kaitan bulan Ramadan. Yang menyusun kitab ini mengatakan, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai semua saudara-saudara, wahai saudara-saudaraku, yassaranallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kami dan kepada kalian semua, kata beliau begitu. Intinya kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lil yusra, yakni dengan satu kemudahan. Wa jannibna al usra, dan semoga kita dijauhkan dari segala kesulitan. Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, sungguhnya beserta
kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kita berdoa ingin dimudahkan saja. Jangan mentang-mentang dalam Al-Qur'annya di dalam kesulitan ada kemudahan, kita minta kepada Allah disulitkan. Nanti jangan-jangan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Maka yang kita minta tetap adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghaffara lana fil akhirah, dan juga kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan ampunan fil akhirati, terutama di akhirat. Karena memang pada akhirnya ya doa yang dipanjatkan untuk orang yang meninggal itu kan hanya dua saja. Pertama adalah Allahumma ighfir lahu, yang kedua adalah warhamhu. Ya. Jadi intinya adalah memohon agar diberikan keampunan dan kasih sayang. Walaula, tentu saja tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita memohon kepada Allah Ta'ala senantiasa diberikan ampunan. Selanjutnya penulis kitab mengatakan anna syahrul ramadhana syahrun adimun. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah syahrun adim, bulan yang sangat agung. Walaupun tidak termasuk apa yang disebutkan dalam Al-Quran, 4 bulan yang dimuliakan, tetapi keagungan bulan Ramadan itu adalah secara khusus di sana diwajibkan puasa. Diwajibkannya kita 1 bulan penuh untuk melakukan puasa. Maka syahrun adim. Jadi untuk menilai suatu bulan itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak melulu kita melihat ayat yang mengatakan ada 4 saja. Tetapi kemudian ada ayat lain yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, diwajibkan berpuasa kan gitu. Sehingga menjadi agung bulan Ramadan. Al-qadru wal manzilatu indallah, itu merupakan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda rasulihi, dan di sisi utusannya, yakni utusan Allah Ta'ala. Bahwa Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, ya, menjadi penghulunya semua bulan, menjadi rajanya semua bulan. Itulah, jadi untuk menilai kemuliaan satu bulan, tidak hanya kita melihat kepada ayat yang menyebutkan 4 bulan tadi, minha arba'atun hurum, yang memang di dalamnya tidak disebut bulan Ramadan, tetapi kemuliaan bulan Ramadan merupakan kekhususan yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan al-qadru wal manzilatu indallah wa inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur, ya. Faradallahu siyamahu, Allah mewajibkan saum, ya, pada bulan Ramadan itu alal muslimin, kepada semua muslim, ya. Kepada semua muslim diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk saum pada bulan Ramadan itu. Faradallahu siyamahu alal muslimin wa katabahu alaihim, wa katabahu, dan mewajibkannya. Farada dengan kataba itu tafsirannya memang sama.
dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Gitu. Kutiba. Nah, kutiba dalam tafsirnya dikatakan furido. Nah, jadi farrodo ya kataba sama. Artinya Allah mewajibkan. Kutiba itu diwajibkan. Kutiba alaikum diwajibkan atas kalian ya asyam yaitu puasa. Kutiba alaikumus ya maka faradallahu Allah telah mewajibkan pada bulan Ramadan itu berpuasa wa katabahu alaihim dan mewajibkannya kepada semua kaum muslimin. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kalian semua asyamu puasa ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang dari sebelum kalian yakni tidak hanya umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk berpuasa, tetapi umat-umat dahulu pun ada syariat puasa. Seperti dalam ayat surah Al-Imran misalnya menerangkan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berpuasa. Ya. Kemudian Maryam juga berpuasa. Ini sumtu yauma. Jadi artinya syariat berpuasa itu tidak hanya ada pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana informasi Al-Quran mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang dari sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jadi goyahnya, tujuan akhirnya dari perintah puasa adalah takwa. Bertakwa kepada Allah. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafihi dan di dalam bulan Ramadan itu anisa Ramadan yakni di dalam bulan Ramadan unzila atau anzalallahu Allah telah menurunkan kitabnya yakni kitabnya Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri. Dan Allah telah menjadikan dari malam-malam bulan Ramadan itu ada di situ malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Allati hiya yang Lailatul Qadar itu khairun lebih baik min alfi syahrin dari 1000 bulan. Wal alfu syahrin dan 1000 bulan itu aksar bin salas wasamanina sana. Lebih dari 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Dan itu mungkin mendekati usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, berarti sama dengan kita sudah mendapatkan nilai
seumur hidup ya. Nah, ini kelebihannya dari Lailatul Qadar. Maka nanti kita sama-sama untuk mengisi bulan-bulan malam bulan Ramadan itu dengan berbagai amalia ibadah agar apa? Agar menepati malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan secara jelas malam tanggal berapa. Apakah malam pertama, ketiga atau kelima atau di 10 hari terakhir 21, 23 dan selanjutnya. Itu kan tidak dijelaskan. Yang jelas harus dicari kata Rasul. Carilah. Nah, hikmahnya ketika malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan kapannya, maka hikmahnya bagi kita adalah untuk meningkatkan di semua malam bulan Ramadan itu kita lebih giat lagi. Tidak ada yang terlewat ya, untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Maka ketika kita lalai, ya udah habis. Lalai artinya tidak menghiraukan. Nah, sudahlah tahun depan aja ada lagi. Maka tahun depan kita dijamin gak bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Tidak ada jaminan. Jangankan tahun depan, besok saja bukan milik kita. Hanya Allah yang tahu. Makanya itu rahasia daripada atau hikmah daripada dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Kemudian apa tadi fata'ammala ya hisabadalika, maka sebaiknya kita berkeinginan, mempunyai keinginan yang keras untuk menggunakan kesempatan di bulan Ramadan itu, terutama mencari Lailatul Qadar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bainatim minal huda hudan linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Ya. Ini firman Allah Ta'ala selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di mana fungsi Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti bukan hanya muslim, ya, manusia itu ada yang muttaqin, ada yang kafirin, ada yang munafiqin. Berarti semuanya harus berpedoman kepada Al-Quran karena sama-sama manusia. Hudal linnas. Ketika umat munafikin berpedoman kepada Al-Quran, maka sembuhlah kemunafikan. Ketika umat kafirin berpedoman kepada Al-Quran, maka hilang kekafiran. Ketika umat muttaqin, muslimin, mukminin ya, berpedoman kepada Al-Quran,
maka semakin baiklah ketakwaannya, keislamannya, ya, keimanannya, ya kan gitu ya. Maka itu akan menjadi seperti itu. Wa bayyinatim minal huda, dan juga Al-Quran itu menjelaskan dari al-huda, petunjuk. Menjelaskan daripada petunjuk-petunjuk itu. Artinya ada Al-Quran yang ditafsirkan lagi dengan Al-Quran. Al-Quran yufassiru ba'duha ba'du. Al-Quran sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Nah itu namanya apa tadi? Wa bayyinatin minal huda. Contoh mana? Contohnya misalnya ada kata-kata dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan lagi oleh Al-Quran, jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Lalu orang-orang yang telah diberikan nikmat itu siapa saja? Ada lagi tafsirannya dalam Al-Quran ayat yang lain. Ya, alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin. Oh ternyata kategori orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah itu adalah dari kalangan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jadi itulah Al-Quran yufassiru ba'duha ba'du. Al-Quran menafsirkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maka di situ terjadi bayyinati minal huda. Al-Quran menjelaskan petunjuk itu. Banyak contoh-contoh lain yang semakna ataupun semisal itu ya, yang di mana Al-Quran menjelaskan. Contoh lagi dalam surah Al-Baqarah misalnya, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu kalau kita tanya orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Dijelaskan tafsirannya dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati. Nah, itu adalah penjelasan. Penjelasan dari kalimat bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang yang takwa. Maka orang yang takwa kategorinya dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, lalu orang yang gaib itu yang mana? Dijelaskan lagi dalam ayat lain. Gitu. Jadi maka Al-Quran itu tadi selain hudal linas wa bayyinatin minal huda. Maka berarti kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran dari mulai membacanya, menerjemahkannya, dan membaca tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu kewajiban kita semua ya. Maka Rasulullah memberikan motivasi dengan memuji khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu untuk memotivasi kita supaya tidak lepas dari mempelajari Al-Quran. Karena begitu dalam Al-Quran. Al-Quran itu seperti samudra yang sangat dalam. Seperti lautan yang luas.
banyak orang-orang menjadi ahli karena mengkaji Al-Quran. Nah demikian, jadi wabayinati minal huda diantaranya adalah seperti itu. Wal furqan, dan menjadi pembeda. Al-Quran itu membedakan, memisahkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil ya, atau mana yang sah, mana yang tidak sah. Situ Al-Quran menjadi fungsi ketiga, ya. Fungsi untuk memisahkan antara ar-rusdu wal ghayy. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ketika kita baca Al-Quran maka jelaslah mana yang mengikuti petunjuk, mana yang menyimpang dari petunjuk. Itu fungsinya membaca Al-Quran. Maka wajib Al-Quran itu dipelajari. Banyak kitab-kitab yang menafsirkan Al-Quran. Ya, paling tidak kita baca satu lah gitu ya. Kalau tidak semua. Karena kalau semua banyak, tidak akan cukup umur untuk membaca kitab tafsir Al-Quran itu. Satu saja sudah alhamdulillah. Atau satu kalau belum ya harus mulai. Misalnya ada tafsir Jalalain, itu yang terkenal di masyarakat kita. Tafsir itu disusun oleh dua ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebut Jalalain. Jalalain ini artinya dua orang yang bernama depan sama, yaitu Jalaluddin. Jadi disebut Jalalain itu karena penyusunnya dua orang yang nama depannya sama, Jalaluddin. Maka tafsirnya dinamai Jalalain. Ya. Jangan sampai menjadi jalan lain ya, tapi kalau tafsir jalan lain itu nanti menyimpang. Nah, ini Jalalain. Jalalain itu artinya dua orang yang bernama depan sama, yaitu Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin As-Suyuti, yang satu Jalaluddin Al-Mahalli. Mereka berdua ini menulis setengah-setengah. 1-15 itu As-Suyuti. Kemudian kelanjutannya Al-Mahalli. Itu menurut kisahnya seperti itu. Nah, minimal kita baca misalnya tafsir Jalalain. Atau kalau sulit, ya tafsir yang sudah berbahasa Indonesia juga banyak. Atau minimal terjemahan Al-Quran gitu ya. Ada terjemah dan tafsir yang disusun oleh Kementerian Agama atau Departemen Agama ya. Itu ada juga. Banyak, jilidnya banyak. Atau ada tafsir-tafsir berbahasa Indonesia, semisal Al-Ajhar yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Dulu beliau menjadi ketua MUI ya, periode-periode awal itu ya di Indonesia. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau menulis tafsir juga itu, yaitu namanya Al-Ajhar. Nah, itu bagus untuk kita baca. Dan tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, itu untuk mendapatkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau tidak membaca tafsir-tafsirnya, kita tidak akan mendapatkan itu ya. Itu anggar we urang kabagian teh kulhu palak binas gitu ya. Ya kan gitu. Jadi memang ilmu itu kan dibagi-bagi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, ya dibulatkan saja misalnya. Itu macam-macam manusia, ada yang kebagian apa
surat Al-Fatihah gitu kan, yang tahunya. Dengan Yasin misalnya ya, karena tiap malam Jumat dibaca. Nah, tapi kesini alhamdulillah banyak generasi muda, anak-anak kita yang justru hafid. Ya. Banyak sekarang itu. Karena ada program 1 bulan hafid Al-Quran. Ada metodenya, ada teknisnya. Sehingga menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang susah gitu bagi orang yang tahu tentang metode menghafalnya. Tapi justru mudah dan menyenangkan. Nah, tetapi kan Al-Quran itu tidak hanya dihafal, tapi harus dipahami dan harus didapatkan tadi. 3 tadi minimal. Pertama adalah hudal linas, wa bayyinatin minal huda, wal furqan. Nah itu ketiganya itu harus didapatkan oleh kita. Kemudian yaitu tadi apa? Summa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Nah ini sama, ini kan tafsir ayat bil ayat. Al-Quran menafsirkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ditanyakan, wama adraka ma Lailatul Qadr, apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Nah berarti ayat selanjutnya adalah menjadi tafsir terhadap Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah itu kan berarti kan penafsiran. Nah itu tafsir ayat bil ayat. Nah kemudian itu surah Al-Qadar ya, sampai akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadan kan gitu ya. Kan gitu. Jadi logikanya berarti Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Itu yaitu pada malam Lailatul Qadar ya. Dan turunnya Al-Quran ini pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu adalah min lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'i dunya. Yaitu Al-Quran yang ada di lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu sebuah tempat yang rahasia ya, hanya Allah yang tahu. Tetapi disitulah Al-Quran tersimpan. Kemudian diturunkan kepada minas sama'i dunya, kepada langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Itu juga rahasia, aja Allah yang tahu di mana di tempatnya ya. Nah itu nuzil Al-Quran jumlatan wahidatan. Kalau seandainya Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat, maka malam itu diturunkan semuanya dari lauh al-mahfuz ke langit dunia. Itu maksudnya begitu, jumlatan wahidatan. Wa nuzila wa nazala bihi Jibril bi amrillahi ala rasulihi alaihi salam mufarriqan. Dan kemudian Al-Quran diturunkan, nuzila bihi ya. Al-Quran diturunkan
oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala rasulihi, diturunkannya kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ tidak langsung. Nah, dari langit dunia oleh Jibril diturunkan berdasarkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu mufarriqan, sebagian. Kata Allah, ayo Jibril sampaikan dulu nih surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan gitu ya. Turunkan ke Jibril. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi sedang di dalam gua Hira. Turun malaikat Jibril lalu memanggil, Muhammad, ana Jibril. Muhammad, perkenalkan, saya ini Jibril. Nah, lalu Nabi Muhammad disuruh membaca. Iqra. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Dia jawab, ma'ana biqori. Saya tidak bisa baca. Lalu Nabi Muhammad dipeluk erat-erat oleh Jibril. Sampai napas beliau itu tersengal-sengal. Jadi dipeluk oleh Jibril, lalu dilepaskan, lalu disuruh Iqra, bacalah. Lagi-lagi beliau menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Nah, akhirnya kemudian Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, terus sampai situ. Nah, itu masyhur di dalam sejarah disebut sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagian-sebagian. Nanti turun lagi menurut perintah Allah. Turunkan lagi nih surat ini Al-Mudassir misalnya. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya. Orang yang berselimut. Nah, itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Waktu itu beliau memang sedang tidur gitu ya. Qum fa'anzir. Bangunlah. Fa'anzir. Itu kalau makna hakikinya begitu. Ada lagi yang menggunakan makna majazi. Ketika Nabi sudah mendapatkan pengakuan sebagai Rasul, kemudian belum bergerak nih, sehingga turun surat itu. Kalau Rasul itu harus bangkit, kerja, yaitu fa'angdir, memberikan peringatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada makna majaz, ada makna hakiki. Saya kira itu dulu, terus adzan, belnya tan bisa ada, tapi nggak apa-apa karena mungkin waktu adzan sudah tiba ya. Jadi untuk pembahasan pada malam hari ini saya cukupkan sekian kaitan dengan bulan Ramadan ya, karena sebentar lagi memang kita akan menjelangnya dan semoga kita sesuai doa tadi diberikan keberkahan dan disampaikan kepada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.